sempat galau misalnya mau diterima tawaran kerjanya atau enggak. Terus sedangkan setelah lulus itu amanahnya masih ada di Smart Satu Tujuan, itu lembaga kemanusiaan buat Palestina sama Suriah juga kemarin kayak gitu. Terus ini kayak gimana? Akhirnya waktu itu yang dilakukan pertama kali adalah me time. Jadi aku tuh punya kebiasaan kalau lagi ngedown, lagi bingung, lagi tidak peduli dengan dunia ini gitu ya. Pokoknya lagi kacau banget, itu pasti meluangkan 3 jam untuk ke masjid, tilawah 1 juz, kemudian nambah 1 halaman. Itu aja. Terus setelah kayak gitu, yang aku hafalin itu tentang surat Ali Imran, tentang Hawariyun, tentang orang-orang yang menolong agamanya Allah. Gitu, itu kayak jawaban dari Allah sih. Yang aku hafalin berarti diulang-ulang kan. Jadi tuh aku ngulang-ulang tentang orang yang menolong agamanya Allah. Dari situ akhirnya memutuskan, ya Allah pengen dong punya hidup yang aku tetap bisa aktif berdakwah, tapi finansial aku juga terjamin. Kayak gitu. Terus dari sana akhirnya memutuskan jadi mendesain hidup. Kira-kira gimana nih caranya? Akhirnya waktu itu kepikiran untuk bikin buku. Gitu, bikin buku judulnya Seni Tinggal di Bumi. Itu dari 3 tahun sebelumnya aku suka nulis di media sosial, aku kumpulkan. Terus akhirnya itu yang hari ini bisa jadi income aku supaya tetap bisa idealis juga. Gitu, dan luar biasanya hari ini income yang diterima itu sama dengan tawaran pekerjaan di Jakarta. Jadi ketika aku melepaskan sesuatu karena Allah, Allah tuh buka lagi dari pintu yang lainnya. Kayak gitu. Jadi tinggal mau gak sih kita mendesain hidup kita biar bisa seideal apa yang kita inginkan. Karena kadang orang itu gak mau ngedesain. Ikut aja arus. Ada tawaran gini ya udah ikut, ada tawaran ini ya udah ikut, gak mikirin ini kira-kira nanti dakwahnya gimana, nanti kira-kira hafalan Qur'annya gimana, itu harus dipikirin tuh. Gitu. Jadi dulu tuh kepikirannya satu, kerjaannya aku harus bisa punya waktu ngafalin Al-Quran 3 jam sehari, harus bisa tetap dakwah, sama tetap bisa tadi ngasilin duit. Akhirnya itu tadi nyari-nyari, terus ternyata gitu, kalau tadi yang aku bilang ayat kesukaanku Al-Ankabut ayat 69, kalau kita benar-benar mencari keridhaan Allah, maka Allah itu akan nunjukin jalannya gitu. Jadi itu Allah nunjukin banget. Sampai sekarang gitu ya masih gak kebayang bisa ketemu langsung sama pengungsi Suriah, gak kebayang bisa ikut konferensi Al-Aqsa, bisa ketemu para aktivis dari seluruh dunia. Itu tuh kalau dulu dibayangin gak mungkin. Tapi ternyata Allah tuh nunjukin jalannya satu pintu ke pintu lainnya dengan syarat kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk bisa mendekat ke Allah.